Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Safillah selaku moderator dari video kali ini. Video kali ini itu adalah video tentang penyuluhan dari macam-macam gula, yakni gula pasir, gula jagung, ataupun stevia yang dapat menyebabkan diabetes. Saya langsung saja saya lanjutkan kepada pemateri pertama ataupun penjelasan tentang apa itu gula pasir. Saya persilahkan kepada pemateri. Gula pasir adalah jenis gula yang paling umum digunakan sebagai pemanis dalam makanan dan minuman. Biasanya berbentuk kristal putih atau kuning dan dibuat dari tebu atau bit gula melalui proses pemurnian. Kelebihannya menyediakan energi cepat sebagai karbohidrat sederhana. Yang kedua, fruktosa tidak langsung menaikkan glukosa darah. Indeks glikemik lebih rendah dibanding glukosa murni. Kekurangannya yang pertama, lonjakan insulin bila berlebihan berkontribusi ke resistensi insulin dan sindrom metabolik. Yang kedua, kalori tinggi tanpa mikronutrien dapat memicu obesitas. Gula jagung adalah pemanis yang terbuat dari pati jagung, seringkali dalam bentuk sirup yang digunakan dalam berbagai makanan olahan dan minuman. Gula jagung memiliki kebutuhan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu glukosa sebagai sumber energi instan, misalnya untuk atlet, orang hipoglikemia. Dalam jumlah kecil, gula jagung juga dapat membantu memulihkan kadar gula darah dengan cepat. Adapun kekurangan dari gula jagung yaitu glukosa murni, lonjakan gula darah dan insulin lebih cepat atau tinggi daripada sukrosa. Kemudian ada high fructose corn syrup atau biasa disingkat dengan HFCS. Konsumsi tinggi dikaitkan dengan resistensi insulin, perlemakan hati non-alkoholik, obesitas karena fruktosa lebih tinggi dan mudah berlebihan. Stevia adalah pemanis alami yang berasal dari daun tanaman Stevia rebaudiana, asalnya dari Amerika Selatan. Daunnya itu mengandung senyawa yang disebut steviol glycosides, misalnya steviosid dan hipodiosid A yang rasanya bisa 40-300 kali lebih manis daripada gula pasir. Kemudian kelebihannya yaitu yang pertama menyediakan energi lebih cepat, dan juga fruktosa yang tidak langsung menaikkan glukosa darah. Namun kekurangannya ada beberapa, yaitu yang pertama, terdapat kombinasi glukosa dan fruktosa yang meningkatkan beban metabolik hati. Yang kedua, lonjakan insulin yang bila berlebihan dapat berkontribusi ke resistensi insulin dan sindrom metabolik. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kalorinya tinggi tanpa mikronutrien hingga bisa memicu obesitas bila konsumsi berlebih. 3 tips terhadap gula. Yang pertama itu terkait gula pasir atau sukrosa, di mana kita harus membatasi asupan gula tambahan kurang lebih 25 gram per hari WHO. Pilih buah dan sayuran segar sebagai sumber manis alami. Kurangi minuman manis seperti soda dan perhatikan porsi saat menikmati makanan manis. Tips konsumsi gula kedua yaitu gula jagung glukosa atau HFCS. Yaitu pertama, glukosa aman sesekali untuk energi cepat seperti olahraga atau hipoglikemia. Adapun hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar gula darah turun terlalu rendah, biasanya kurang lebih 70 mg per desiliter. Kemudian HFCS atau sirup jagung. Sebaiknya ini dihindari, terutama dari minuman manis dan produk olahan karena berisiko meningkatkan obesitas, diabetes, dan gangguan metabolik. Selanjutnya, selalu cek label dan konsumsi jarang serta sedikit. Tips stevia, konsumsi stevia yaitu pilih stevia yang murni tanpa adanya campuran maltodextrin ataupun gula. Yang kedua, aman untuk dikonsumsi rutin dan cocok untuk diabetes serta untuk orang-orang diet. Yang terakhir ada pun tips yang yaitu ikuti batas aman, ADI 4 mg per kilogram berat badan. Jadi kesimpulan dari kesimpulan dari poster kali ini yaitu lihat terlebih dahulu kelebihan dan kekurangannya, lalu pastikan sesuai apa yang sesuai dengan kondisi diri kita sendiri. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.